Tahukah kalian bahwa Indonesia pernah dicekam ketakutan massal hingga sebuah desa sunyi senyap saat malam tiba? Bukan karena perang, tapi karena sosok gaib yang konon bisa menembus dinding rumah dan keranda terbang yang membawa nyawa siapapun yang melihatnya. Selamat malam para pencari misteri. Malam ini kita akan memutar kembali jarum jam ke masa di mana ketakutan bukan sekedar cerita sebelum tidur, melainkan ancaman nyata yang membuat ribuan orang terjaga sepanjang malam. Pernahkah kalian membayangkan sebuah masa di mana seluruh warga kota atau kabupaten melakukan ronda massal karena satu nama, kolor ijo? Atau ketika senja datang, suasana mendadak sunyi senyap karena takut akan suara gemerincing lampor yang lewat di atas atap. Ini bukan sekedar mitos. Ini adalah catatan sejarah tentang mass histeria atau histeria massa yang pernah melumpuhkan logika dan menciptakan teror nyata di tanah air kita. Fenomena kolor ijo pertama kali meledak secara masif di awal era 2000-an. Sosok ini digambarkan sebagai manusia yang menjalankan ilmu hitam untuk kekayaan atau kesaktian dengan syarat melecehkan wanita. Teror ini sangat nyata. Laporan-laporan di media massa kala itu dipenuhi oleh pengakuan korban yang merasa ditindih atau melihat sosok hijau di dalam kamar mereka yang terkunci rapat. Ketakutan ini memicu reaksi sosial yang luar biasa. Warga yang panik mulai memasang batang bambu kuning di depan pintu dan jendela, serta melumuri daun kelor di sekeliling rumah, karena dipercaya sebagai kelemahan sosok tersebut. Logika seolah hilang, berganti dengan insting bertahan hidup melawan hal mistis. Tak kalah mengerikan adalah fenomena lampor. Terutama bagi warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lampor adalah teror dari langit. Digambarkan sebagai keranda terbang atau rombongan prajurit gaib dari Laut Selatan, lampor dipercaya muncul pada waktu peralihan sore ke malam. Jika lampor melewati sebuah desa, konon akan ada warga yang hilang atau meninggal dunia secara mendadak. Fenomena ini menciptakan budaya tutup pintu sebelum maghrib yang sangat kental. Secara psikologis, ini adalah bentuk ketakutan kolektif terhadap hal yang tidak diketahui, di mana suara angin atau dahan pohon yang bergesekan di malam hari bisa dianggap sebagai suara rombongan gaib yang membawa maut. Teror kolor ijo dan lampor akhirnya meredup seiring berjalannya waktu. Namun, jejak traumanya tetap ada dalam memori kolektif masyarakat kita. Apakah mereka benar-benar makhluk gaib yang turun ke dunia? Ataukah mereka hanyalah manifestasi dari kecemasan sosial dan tekanan psikologis yang meledak secara bersamaan? Satu hal yang pasti, fenomena ini membuktikan bahwa kekuatan sebuah cerita bisa menciptakan realitas yang jauh lebih menakutkan daripada apapun. Hingga hari ini, saat malam sunyi dan angin berhembus kencang, sebagian dari kita mungkin masih merasa was-was. Jangan-jangan mereka masih ada di luar sana. Tetaplah waspada dan jangan biarkan pintu belakang Anda terbuka saat maghrib tiba.